Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di pokok pembahasan yang sama yaitu dimensi 3. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai jarak antar titik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jarak titik ke garis. Simak baik-baik ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan jarak titik ke garis? Nah, untuk menjawabnya, sekarang kita misalkan terdapat titik P dan garis G pada bidang alfa. Nah, titik P ini terletak di luar garis G. Seperti gambar ini ya. Titik P-nya terletak di luar garis G. Kemudian, kita gambarkan tiga titik lagi nih, yaitu titik R, S, dan T. Dengan ketentuan, titik S dan titik T itu masing-masing terletak di ujung dan pangkal garis G. Sedangkan titik R itu merupakan proyeksi titik P pada garis G. Ini titik S-nya, ini titik R-nya, kemudian ini titik T-nya. Nah, sekarang kita gambarkan garis yang menghubungkan titik P ke titik R, kemudian titik P ke titik S, dan titik P ke titik T. Nah, kita tahu ya tadi bahwa titik R itu merupakan proyeksi titik P ke garis G. Proyeksi titik P ke garis G ya. Jadi, kita ketahui bahwa garis PR itu tegak lurus garis G. Oke, sampai sini paham ya? Nah, lalu garis manakah yang mewakili jarak antara titik P dengan garis G? Ingat, jarak antara dua buah bangun adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Nah, ruas garis terpendeknya yang mana? Yaitu ruas garis P ke R, ruas garis PR. Jadi, yang mewakili jarak antara titik P dengan garis G adalah panjang ruas garis PR. Gitu ya. Panjang ruas garis terpendek karena PR itu tegak lurus dengan garis G. Seperti itu. Sekarang dapat kita simpulkan bahwa jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis penghubung dari suatu titik dengan proyeksinya pada suatu garis tertentu. Seperti pada ilustrasi berikut ini. Nah, misalkan terdapat titik A dan garis G. Nah, titik A1 ini merupakan proyeksi titik A terhadap garis G. Sehingga ruas garis AA1 tegak lurus dengan garis G. Maka dari itu, ruas garis AA1 ini merupakan ruas garis penghubung terpendek dari titik A ke garis G. Nah, jadi jarak antara titik A dan ruas garis G adalah panjang ruas garis AA1 ini, di mana A1 merupakan proyeksi titik A pada garis G, sehingga AA1 dan garis G ini saling tegak lurus. Agar lebih paham, sekarang kita masuk ke penerapan dalam bangun ruang dimensi 3. Nah, di sini sudah ada bangun ruang kubus. Nah, sekarang manakah yang merupakan jarak antara titik E dengan ruas garis AB? Ini titik E-nya, ruas garis AB-nya yang ini. Manakah garis yang menunjukkan jarak antara titik E dengan ruas garis AB? Jelas ya? Dengan mudah kalian dapat menjawabnya, yaitu panjang ruas garis EA. Kenapa? Karena ruas garis EA ini tegak lurus dengan ruas garis AB. Nah, dan ruas garis EA ini memuat titik E. Maka dari itu, jarak antara titik E dengan ruas garis AB sama dengan panjang ruas garis EA. Paham ya? Kemudian,
Manakah yang merupakan jarak antara titik C dengan ruas garis AB? Sekarang, titik C-nya yang mana? Titik C dan ruas garis AB. Mana yang menunjukkan jarak antara titik C dengan ruas garis AB? Jelas pada gambar dan kita dapat menjawabnya dengan mudah bahwa jaraknya itu sama dengan panjang ruas garis BC. Alasannya sama karena panjang ruas garis BC itu tegak lurus dengan ruas garis AB dan BC itu memuat titik C. Maka dari itu, jarak antara titik C dengan ruas garis AB itu sama dengan panjang ruas garis BC. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang, lebar, dan tingginya sudah diketahui pada soal. Kemudian kita diminta untuk menentukan jarak titik C ke garis BD. Oke, ini titik C-nya ya. Ini garis BD-nya. Sekarang coba kita perhatikan segitiga BCD siku-siku di C. Oke, segitiga BCD siku-siku di C. Kita perbesar gambarnya supaya lebih jelas. Di sini ya. Ruas garis CD ini sama dengan ruas garis A ya. Ruas garis AB. AB ini sama dengan CD. Maka CD juga 14 cm. Kemudian BC ini 6 cm. Kita tuliskan di sini 6 cm. Terus kita cari dulu panjang ruas garis BD-nya. Caranya bagaimana? Karena ini segitiga BCD itu merupakan segitiga siku-siku, maka untuk mencari panjang ruas garisnya bisa kita gunakan rumus Pythagoras. Masih ingat ya rumusnya apa? Oke. Nah, BD ini kan merupakan sisi miring di segitiga siku-sikunya. Maka BD itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain. Sama dengan akar dari CD kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kita masukkan ya. 14 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 196 ditambah 36. Kita jumlahkan, hasilnya akar dari 232 atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 58. Oke, di sini kita sudah tahu panjang garis BC-nya 2 akar 58. Nah, oke. Sekarang kita mencari jarak titik C. Perhatikan segitiga yang ini ya. Jarak titik C ke ruas garis BD. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memproyeksikan titik C ini ke ruas garis BD. Nah, kita misalkan titik proyeksinya itu adalah titik T. Kita tarik ruas garis dari titik C ke titik T. Nah, karena titik T ini merupakan proyeksi titik C ke garis BD, maka titik CT ini tegak lurus dengan garis BD. Oke. Nah, jadi bisa kita ketahui ya bahwa jarak titik C ke garis BD itu merupakan panjang proyeksi titik C ke proyeksinya. Nah, jadi jarak titik C ke garis BD itu sama dengan panjang ruas garis CT. Sekarang tugas kita adalah mencari panjang ruas garis CT. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan luas segitiga BCD. Ya, kita perhatikan segitiganya dulu. Ini segitiga BCD ini. Nah, kita menggunakan persamaan luas segitiga. Oke, perhatikan ya. CT, kita perhatikan segitiga ini. CT ini merupakan
tinggi segitiga BCD jika alasnya adalah BD. Oke, paham? Kemudian kita perhatikan jika alasnya adalah CB, maka tingginya adalah CD. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita tuliskan luas segitiganya. Luas segitiga BCD sama dengan luas segitiga BCD. Oke. Di sini setengah kali BD. BD ini, jika alasnya BD, maka tingginya adalah CT. Oke. Kemudian yang satunya adalah setengah BC. Jika alasnya adalah BC, maka tingginya adalah CD. Oke, paham ya? Setengahnya kita eliminasi, kita coret-coret. Kemudian sisanya adalah BD kali CT dan BC kali CD. Oke, kita substitusikan. BD ini kan sama dengan 2 akar 5 ya, sudah kita cari. 2 akar 5 dikali CT-nya yang akan kita cari, itu sama dengan BC-nya yang mana? BC-nya 6. Kemudian CD-nya ini adalah 14. Oke, kita sederhanakan. Kita kalikan ini dulu, 6 kali 14 adalah 84. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2. Kita bagi 2 semuanya. Di sini 2-nya habis, tinggal 58 CT. Ini bagi 2 jadi 42. Kemudian CT itu sama dengan 42 per 58. Nah, kita coba sederhanakan dengan mengalikannya. Mengalikan dengan akar 58 per akar 58. Hasilnya adalah 42 akar 58 per 58. Bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Ini menjadi 21 dan 29. Nah, bisa kita simpulkan bahwa jarak titik C ke garis BD adalah 21 per 29 akar 58. Oke, sudah paham ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita telah membahas mengenai cara menentukan jarak titik ke garis. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini ya langkah-langkahnya. Yang pertama, kita perhatikan dulu kedudukan titik dan garisnya. Oke, kita perhatikan dulu, kita cermati. Kemudian, langkah yang kedua, kita proyeksikan titik pada garis tersebut. Misalkan titik proyeksinya adalah titik yang ini. Nah, kemudian kita tarik ruas garis yang menghubungkan titik dengan proyeksinya pada garis sedemikian sehingga tegak lurus dengan garisnya itu. Nah, yang keempat, kita tahu nih, yang keempat, jarak antara titik dengan garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan proyeksinya pada garis tersebut, ruas garis yang ini. Langkah yang terakhir adalah menghitung jaraknya. Caranya bagaimana? Nah, kita menghitung panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan proyeksinya ini. Nah, pada prinsipnya, saat kita membahas jarak dalam ruang dimensi 3, kita hanya menggunakan 2 rumus pokok, yaitu rumus Pythagoras dan rumus luas segitiga. Namun, kita perlu hati-hati dan perlu cermat saat menentukan garis mana yang menunjukkan jarak antara titik ke garis itu. Nah, untuk melatih keterampilan ini, maka kalian itu perlu berlatih soal. Nah, di era seperti ini kan banyak ya yang menyediakan contoh-contoh soal, di internet juga banyak. Nah, kalian bisa berlatih melalui itu.
Oke, tetap semangat belajar.